biasa. Super Rupal ya. Nah, oke, tanda oke-nya di oke dulu Bapak Ibu untuk bisa di-record sama-sama. Puji Tuhan. Kabar baik, kabar sukacita, amin Bapak Ibu. Terbukti dari pembicaraannya Super Rupal. Luar biasa ya. Asik ini kalau ngisah ngumpul lagi. Puji Tuhan, tapi kita mau sediakan waktu yang terbaik sore hari ini, malam hari ini untuk kita bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan yang Tuhan nyatakan atas kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari satu hati kita berdoa. Sungguh hati kami limpah dengan pujian syukur hanya kepada Tuhan, Allah pemelihara kehidupan kami. Kalau Tuhan sudah menghantar kami ada di tempat ini dalam media Zoom online, dalam ibadah doa malam, pujian penyembahan kami malam hari ini, kami sungguh bersyukur kepada Tuhan betapa baiknya Tuhan itu dalam kehidupan ini. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang mengasihi dalam setiap kehidupan kami, Tuhan yang menghendaki yang terbaik atas kehidupan kami. Tuhan menghantar kami untuk kami boleh menikmati segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan ini. Kami bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siapkan hati yang terbaik, memuji, menyembah Raja di atas segala Raja. Kami agungkan Engkau Tuhan, tengah segala macam perkara yang kami hadapi. Kami percaya Tuhan punya rencana yang ajaib atas kehidupan kami. Engkau Tuhan yang peduli, Engkau Tuhan yang senantiasa memperhatikan kehidupan kami. Terima kasih Bapakku, terima kasih Yesusku, Allah yang mengerti dalam kehidupan kami. Haleluya. Mari pujikan pujian ini. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Mari bersama katakan, Dia Allah yang mengerti, Dia peduli. Allah mengerti, Allah peduli. Segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Mari bersama katakan, banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan tadi tanpa Dia peduli, tanpa Allah peduli. Mari bersama katakan, Dia Allah yang peduli dan mengerti. Allah mengerti, Allah peduli. Segala persoalan yang kita hadapi
segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Lebih dahsyat lagi, bersama katakan, Kau Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan, yes, yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Amin. Ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Lebih dahsyat katakan, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Ya Allah peduli, katakan Dia Allah yang mengerti, sebab Allah mengerti. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Mari sembah, mari puji, oh muliakan nama Tuhan. Dia Allah yang mengerti, Dia paham, Dia benar-benar mengenal hati kita. Oh terpujilah Tuhan yang sungguh mengasihi kami. Kami bersyukur. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih buat kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, sungguh hati kami melimpah dengan pujian syukur hanya kepada-Mu Bapa. Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang pedulikan kami, Tuhan yang mengerti dalam hidup ini. Haleluya. Dia takkan pernah tinggalkan, Dia selalu menyertai dalam hidupku. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Oh, kami bersyukur bahwa semua apa yang Tuhan buat dalam kehidupan ini sungguh ajaib. Rancangan indah-Mu senantiasa terjadi atas kehidupan kami. Kalau kami mungkin saat ini belum melihat apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami, mungkin terasa berat untuk kami lalui, tapi kami percaya Tuhan, penyertaan Tuhan yang ajaib dan senantiasa nyatakan dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk tetap bersyukur kepadamu Tuhan. Mari pujikan lagu ini. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidup
rancangan indahmu terjadi di hidupku. Katakan, Dia Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segalanya, segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur, Bapa. Mari naikkan pujian syukur pada Tuhan. Bersyukur Tuhan, buat kasih-Mu Bapa, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Sekali lagi katakan, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ya, amin. Ku bersyukur Tuhan, haleluya, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Katakan, ku bersyukur Tuhan. Engkau yang merindu bersyukur pada Tuhan, senantiasa katakan, ku bersyukur Bapa. Yes, amin, haleluya. Ku bersyukur Tuhan, haleluya, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami rindu bersyukur padamu. Bersyukur Bapa, katakan haleluya. Ku bersyukur Tuhan, amin, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari lebih dahsyat lagi katakan, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, haleluya. Oh, ku bersyukur Tuhan, haleluya, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari bersyukur pada Tuhan, haleluya. Ku bersyukur Bapa. Oh, ku bersyukur Tuhan, yes, haleluya, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku Tuhan, dengan lembut mari katakan, ku bersyukur Bapa, amin. Ku bersyukur Tuhan, haleluya, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh haleluya. Ku bersyukur Bapa. Oh, ku bersyukur Tuhan, amin, buat kasih setia-Mu di dalam hidup.
kasih setiamu di dalam hidupku, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Katakan ku bersyukur Tuhan. Mari bersama katakan, pertolonganmu begitu ajaib. Amin. Kau telah memikat hatiku. Yes, amin. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu Yesus, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari bersama katakan, hatiku tenang berada dekatmu. Yes, Kaulah jawaban hidupku. Amin. Hatiku tenang berada dekatmu. Dia pelihara kita. Kau yang pelihara hidupku. Bersama katakan, hatiku tenang. Hatiku tenang, yes, berada dekatmu. Kaulah jawaban hidup. Yesus jawaban dalam hidup kita. Hatiku tenang, amin, berada dekatmu. Oh, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu ya begitu ajaib. Yes, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Lebih dahsyat katakan, pertolonganmu begitu ajaib. Amin. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja. Mata kami, kini mata
yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Dia pembuat mujizat sejati. Katakan, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yes, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu. Yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Mari katakan bersama, di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah, amin, kepadamu. Katakan bersama, di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah, mari katakan, kepadamu. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu. Yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku, amin. Yang pembuat mujizat sejati, yang membuka, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu. Yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Sekali lagi mari katakan, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu. Yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat,
Engkau yang kami sembah, kami puji untuk selama-lamanya. Tuhan pertolongan kami, Tuhan yang menjadi keselamatan setiap kami yang ada. Apapun keadaan kami malam hari ini, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu jauh lebih besar daripada setiap pergumulan yang harus kami hadapi. Kami percaya dengan kekuatan firman-Mu itu sanggup mengatasi setiap hal yang saat ini sedang kami hadapi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami boleh menerima anugerah yang ajaib. Kami boleh dikuatkan kembali dengan kebenaran firman yang disampaikan oleh hamba-Mu. Kami siapkan tanah hati kami yang terbaik Tuhan, untuk sambut kebenaran firman yang disampaikan oleh hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita hati yang rindu untuk menyambut kebenaran firman Tuhan, mari bersama katakan amin. Puji Tuhan, waktu selanjutnya kami berikan. Selamat malam. Ya, malam. Berlimpah kasih anugerah Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu terkasih, tema kita malam hari ini adalah bagaimana kita harus memelihara kasih persaudaraan. Kita buka di Ibrani 13 ayat yang pertama. Ibrani 13 ayat yang pertama. Ibrani 13 ayat yang pertama. Ayatnya, kalimatnya singkat. Sangat singkat. Iya. Yes. Ibrani 13 ayat yang pertama. Peliharalah kasih persaudaraan. Saudara, kalau kita lihat akhir-akhir ini, mungkin tengok kiri kanan sekitar kita, dunia sedang krisis kasih. Dunia sedang kekurangan kasih. Kenapa saya bisa berkata seperti itu? Orang itu mudah marah, mudah tersulut, mudah geram, mudah kecewa. Saudara, kalau lihat di gereja sendiri, kalau kita mau jujur, sebenarnya gereja itu harusnya jadi lumbung kasih. Gereja itu harusnya berlimpah dengan kasih. Dan persediaan atau sebagai lumbung kasih, gereja itu harus menyalurkan kasihnya keluar. Tapi ternyata akhir-akhir ini, kalau kita tengok kiri kanan muka belakang, ya, secara jujur, bagaimana banyak perseteruan, kegeraman, kekecewaan, permusuhan terjadi. Jemaat dengan jemaat, jemaat dengan hamba Tuhan dengan gembalanya, gembala dengan gembala, gereja dengan gereja, gereja dengan sinode, macam-macam. Dan sebabnya, alasannya juga bermacam-macam. Mulai dari yang masuk akal sampai yang tidak masuk akal. Mulai dari yang remeh-temeh sampai hal-hal yang berat. Dunia sedang krisis kasih, saudara. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk memelihara kasih persaudaraan. Anak-anak Allah dimanapun berada, dan khususnya di PD Harvest Blessing ini, harusnya menjadi sumber kasih, menjadi lumbung kasih. Sehingga kita bisa bergerak, kita bisa menjangkau orang-orang di sekitar kita, saudara. Saudara terkasih, kalau kita lihat dan kita baca di 2 Timotius 3 ayat yang pertama sampai keempat, saudara. Saya akan coba baca dengan cepat, saudara. 2 Timotius 3 ayat yang pertama dan keempat. Di sana ditulis bahwa ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saudara, seringkali kita kehilangan kasih karena masa yang sukar ini, saudara. Karena masa yang sukar ini sehingga kita lebih mempertahankan diri kita, kepentingan kita, keluarga kita, dibanding dengan memperhatikan orang lain. Ayat yang kedua, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi
hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Mengerikan, saudara. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Akhir-akhir ini, saudara, fenomena yang terjadi, korupsi di mana-mana, saudara. Korupsi inilah, korupsi itu, belum selesai korupsi itulah, korupsi inilah. Bukankah yang namanya korupsi itu artinya mementingkan diri sendiri, mencintai diri sendiri, dia tidak peduli orang lain yang rugi? Bukankah seringkali mereka juga menjadi hamba uang, seolah-olah uang itu menjadi yang terutama, sehingga mereka menghalalkan segala cara. Dunia sedang kekurangan kasih. Demikian juga orang-orang di sekitar kita, saudara. Ada banyak yang rela menjadi pemfitnah, saudara. Pemberontak terhadap pemimpin, terhadap orang tua, terhadap mungkin bosnya, saudara. Kenapa? Karena sedang mencintai diri sendiri. Dia kehilangan kasih persaudaraan, saudara. Kita baca ayat yang ketiga. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Saudara, akhir-akhir ini ngeri loh, saudara. Perselisihan sedikit bunuh, perselisihan sedikit tusuk, perselisihan sedikit siram air keras gitu, saudara. Berapa banyak fenomena yang kita dengar dan kita lihat, kita baca di media, saudara. Terjadi berkali-kali, saudara. Pak, itu kan bukan orang Kristen, Pak. Itu enggak urusannya kita. No, saudara. Kalau kita sebagai anak-anak Allah mau berempati, mau berdoa, mau perhatian, mau memberikan kasih kita, paling enggak kasih kita, saya yakin dan percaya akan berdampak kebaikan. Kita enggak perlu atau enggak bisa kita handle semua hal, tapi minimal kita punya empati, kasih persaudaraan, dan kita mau berdoa buat lingkungan, buat bangsa negara, buat orang-orang supaya mereka enggak lagi geram, enggak lagi ngamuan, enggak lagi gampang tersulut, saudara. Saudara terkasih, kita akan coba lihat satu video yang akan kita lihat bersama-sama bagaimana mereka cuek acuh terhadap lingkungan. Enggak peduli, saudara. Ya, ini adalah sosial eksperimen, saudara ya. Ada orang buta mau nyebrang, semua orang, begitu banyak orang hanya noleh, hanya lihat, dan kemudian tidak pernah menolong, gandeng untuk nyebrang enggak. Mereka berlalu lalang di sekitarnya. Sampai kemudian ada seorang wanita, dan kemudian dia berbalik, dan kemudian mulai menolong, menggandeng, menyeberangkan. Bukankah hal ini juga seringkali terjadi di sekitar kita? Video kedua, ada seorang wanita hamil sedang kesakitan. Sama kejadiannya. Cuma ditengok, dilihat, mungkin dalam hatinya ngomong, oh kasihan, hamil lagi sakit. Tapi tidak ditolong, tapi dibiarin. Semua berlalu. Tidak ada yang berempati, tidak ada yang perhatian, tidak ada yang memberikan kasihnya kepada wanita yang sedang hamil dan kesakitan di tengah-tengah jalan ini. Sampai akhirnya ada seorang yang berempati. Digandengnya dia, dituntun ke tempat duduk, diberikan minum. Saudara terkasih, bukankah hal semacam ini juga terjadi di sekitar kita?
Bapak Ibu terkasih, kasih persaudaraan itu menjaganya simpel. Dengan cara kita berempati kepada orang-orang sekitar kita. Maka itu akan menjadi berkat. Maka itu akan tertular, saudara. Akan mengkamiri dunia ini dengan satu kasih yang berlimpah sukacita. Tapi kenapa sekarang kita mau belajar? Kenapa kita gagal menjaga kasih persaudaraan? Bahkan ada kalanya saudara dengan saudara itu gegeran, saudara. Ya, enggak tahu perkara warisan, enggak tahu perkara apa, atau perselisihan apa. Bahkan mungkin gara-gara titip gado-gado itu bisa gegeran, saudara. Ya, hal remeh-temeh, saudara. Hal remeh-temeh, saudara. Kenapa kita seringkali gagal menjaga kasih persaudaraan? Karena kita gagal dan tidak sungguh-sungguh mengasihi Allah. Seringkali karena kita gagal mengasihi Allah dan tidak sungguh-sungguh mengasihi Allah, maka kita juga gagal menjaga kasih persaudaraan. Kok bisa gitu, Pak? Yes. Orang yang mengasihi Allah, dia akan rindu dan mau menjaga hati, hidup, perkataan, perbuatan, pikirannya seturut kehendak Allah. Dia akan kekang dirinya sedemikian rupa. Dia akan kendalikan dirinya sedemikian rupa untuk dia tidak emosional, untuk dia tidak melanggar apa yang Allah mau, saudara, di dalam hidupnya. Orang yang gagal mengasihi Allah, saudara, cenderung dia akan mengingkari atau melanggar kebenaran firman, saudara. Orang yang mengasihi Allah, ciri-cirinya gampang, saudara. Ada satu kerinduan untuk selalu ketemu kekasihnya. Saudara, saya menikah dengan istri saya 31 tahun. Kami pacaran 6 tahun. Dan saya ingat betul pada waktu kita pacaran, saudara. Saya tinggal di rumah kude saya di Ngagel. Istri saya tinggal di Petemon, saudara. Kira-kira 19 kilo, 18 atau 19 kilo dari Ngagel ke sana. Saudara, saya kalau janjian, saya berusaha sedemikian rupa, tidak pernah telat. Saya kalau janjian, meskipun hujan, meskipun gerimis, meskipun hujan, banjir sekalipun, genang sekalipun, saya berusaha untuk datang. Bagaimana dengan kita, saudara? Orang yang mengasihi Allah, dia selalu ingin di dekatnya Allah. Orang yang mengasihi Allah akan berusaha menyenangkan Allah, menyenangkan kekasihnya, saudara. Dan pada saat kekasihnya mengatakan, tahan, tidak usah ngamuk, ya, sing sabar, maka harusnya kalau kita mengasihi Allah, kita akan nurut, saudara. Kita akan taat, saudara. Sehingga kasih persaudaraan itu terjaga. Bukankah firman Tuhan berkata kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah berdamai dengan semua orang. Firman Tuhan tidak mengatakan hidup berdamai dengan orang-orang tertentu. Hidup berdamai dengan orang-orang yang baik sama engkau. Hidup berdamai dengan orang-orang yang mengasihi engkau. Hidup berdamai dengan orang-orang yang sukanya ngirimi engkau makanan. Tidak, saudara. Hiduplah berdamai dengan semua orang. Supaya apa? Supaya kita bisa menjaga kasih persaudaraan itu, saudara. Akhir zaman, saudara. Akhir zaman. Sangat mengerikan. Kalau kita tidak jaga kasih persaudaraan ini. Tidak di-reminder dalam pikiran kita, dalam hati kita. Ditanam benar-benar bahwa kita harus jaga. Maka kita akan mudah larut. Saudara terkasih. Jangan pernah kita lagi gagal mengasihi Allah. Usahakan setiap saat, setiap waktu kita berusaha untuk menyenangkan hatinya Allah, menyenangkan kekasih kita, selalu mendengar apa yang maunya Allah, saudara. Saudara terkasih,
Bukan berarti kalau kita sering beribadah artinya kita mengasihi Allah loh. Bukan berarti kalau kita sering datang ke gereja kita sudah benar-benar mengasihi Allah. No, saudara. Ada banyak orang datang ibadah itu hanya flexing. Supaya dilihat orang dia beribadah. Dia orang yang intim dengan Allah. Tapi ternyata dia tidak pernah sungguh-sungguh meluangkan waktunya, omong-omong secara pribadi, menjalin hubungan intim dengan Allah. Datang ke gereja pun, dia buka handphone. Sehingga dapat apa dari firman? Lewat. Ada orang-orang tertentu, saudara, kadang dengan bangganya bercerita sudah melayani ke sana, melayani ke sini. Saudara, apakah itu yang dimaui Tuhan? Dan apakah itu yang dikatakan sudah mengasihi Tuhan? Ternyata enggak juga, saudara. Yang tahu cuma diri kita sendiri dan Tuhan. Apakah kita benar-benar hati kita terpaut sama Tuhan? Sama seperti saudara, sama seperti saya, mengasihi pasangan kita. Yang tahu adalah diri kita sendiri. Seberapa kadar kasih kita kepada Tuhan, seberapa kadar kasih kita kepada pasangan kita. Orang yang mengasihi akan mau berkorban. Sudahkah saudara dan saya mengorbankan ego kita dan kemudian taat menjaga kasih persaudaraan? Ayat yang kelima di 2 Timotius 3, saudara. Mengerikan, saudara. 2 Timotius 3 ayat yang kelima, saudara. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Katakan di sini apa? Jauhilah mereka itu. Artinya kalau ada orang di sekitar kita yang melakukan flexing dengan ibadahnya, firman Tuhan katakan apa? Jauhi. Supaya kita tidak terkamiri, tertular, saudara. Mengerikan, saudara. Bapak, Ibu, saudara terkasih, kasih persaudaraan itu enggak susah-susah amat, saudara. Kalau kita diajak tukaran orang, diajak berkelahi, diajak berselisih pendapat, kalau kita disalah-salahin, wes ngalah wes. Jaga hatimu, ngalah. Emang gua pikirin, terserah lu mau ngomong apa. Yang penting aku hidup benar, yang penting aku gak salah. Ora usah dipikir, saudara. Pak, tapi aku dirasani. Oke, kamu dirasani. Kalau ngapa sih? Rambutmu rontok, kamu kulitmu bocel karena dirasani. No kan? Lewatkan. Dirasani biarin. Pak, tapi dirasani sana sini, Pak. Muter sama si A, si B, si C. Nggak usah dianggap, saudara. Saya mau bagikan, saudara. Tips saya, saudara. Yang pertama, tutup mata. Ada 3M dalam bahasa Jawa ya, saudara. 3M. Micek, saudara. Ingat-ingat ya, saudara. Micek, budek, sama mingkem, saudara. Micek tutup mata, budek tutup telinga, mingkem tutup mulut. Artinya apa? Kalau engkau dirasani, kalau engkau dipancing-pancing untuk marah, kalau engkau ditekan-tekan, kalau engkau suka, ya lihat. Kalau enggak, ayo tutup mata. Enggak usah dilihat. Kalau orang ngerasani ngomong yang jelek-jelek tentang engkau, sementara engkau merasa panas, merasa geram, tinggalkan geram dan panas hatimu. Tutuplah telingamu supaya engkau tidak dengar orang-orang ngomong jelek. Dan yang terakhir, jangan ngomong, saudara. Jangan balas. Tutup mulutmu. Lebih baik engkau buka mulut di hadapan Tuhan. Lebih baik engkau buka mulut mengadu sama Tuhan. Tuhan, aku ini loh Tuhan, tolong ngono bela nono Tuhan. Aku ndak bales Tuhan, tapi Tuhan tolong kasih ono aku kuat.
kasih aku damai sejahtera dan sukacita. Supaya kasih itu berlimpah-limpah dalam hidupku. Supaya aku balas apa yang mereka lakukan dan aku bisa balas dengan kebaikan, dengan kasih yang berlimpah-limpah buat mereka. Itu yang harus kita lakukan. Saudara, saya juga berjuang. Ayo kita berjuang bersama-sama menjaga kasih persaudaraan. Sampai kapan, Pak? Sampai seumur hidup kita. Kita harus jaga kasih persaudaraan. Tanpa itu, hidup kita tidak bisa jadi berkat. Dan yang terakhir, saudara. Yang terakhir. Mazmur 133. Kalau kita bisa jaga kasih persaudaraan, kalau bisa kita tidak berseteru, geram, marah, bertengkar dengan orang lain, maka inilah berkat buat saudara dan saya. Mazmur 133, ayat kita yang terakhir. Mazmur 133, ayat yang pertama sampai ketiga. Bisa, Pak? Oke. Yes. Iya. Mazmur 133 ayat yang pertama, nyanyian siarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam dengan rukun. Artinya menjaga kasih persaudaraan. Yang kedua, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh. Ya, itu iya. Oke, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. 3. Oke, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jika kita bisa menjaga kasih persaudaraan dengan cara satu, jangan gagal mengasihi Allah. Saat kita mengasihi Allah, dengan mudah kita akan menjaga kasih persaudaraan. Pada saat kasih persaudaraan itu ada di dalam hidup kita jaga betul-betul, maka ada kerukunan. Saat ada kerukunan, hidup saudara dan saya diberkati. Berkati sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa sebentar. Bapa di surga, meteraikan kebenaran firman-Mu agar hidup kami menjaga kasih persaudaraan. Tuhan, hari ini Kau ingatkan kami untuk menjaga hidup kami berlimpah-limpah dengan kasih. Hidup kami menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami. Beri kami hati, beri kami kemampuan, Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati Pak David Limanto sebagai gembala di PD Harvest Blessing. Berkati seluruh tim penggembala, berkati seluruh jemaat yang ada. Tambah-tambahkan terus Tuhan. Baik bilangan jiwa-jiwa maupun kualitas daripada jiwa-jiwanya. Untuk intim, untuk selalu mendekat kepadamu. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan sama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yang tugas doa syafaat bisa dilanjutkan. Terima kasih. Sorry, keceklik dia. Sapa Lydia. Iya. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur kembali kepada Engkau Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Bahwa kami Tuhan tapi mengasihi Tuhan sesama kami. Terutama juga mengasihi Engkau Tuhan. Bahwa kami Tuhan menyerahkan seluruh hidup kami. Masa depan kami dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan. Pelindungan dan penyertaan-Mu sempurna atas setiap kami Bapa. Tuhan terima kasih Tuhan. Engkau juga berkati Tuhan ibadah hari Rabu Bapa. Biar Engkau sendiri Tuhan yang membawa banyak jiwa Tuhan untuk hadir Tuhan, untuk bersekutu Tuhan dengan Engkau Tuhan.
Biar Engkau sendiri Tuhan yang menjamah setiap kami, Engkau yang menyembuhkan setiap kami yang sakit Tuhan, Engkau yang bukan jalan untuk setiap masalah kami Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau juga berkati hamba-Mu Pak Andreas Tuhan yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakai dia lebih lagi, Engkau berkati Tuhan, Engkau cukupkan segala kebutuhannya ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Engkau yang memimpin bangsa kami Tuhan. Berkati Tuhan Pak Prabowo Tuhan yang menjadi presiden kami Tuhan, berikan hikmat-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau tahu Tuhan sekali yang terjadi dalam negara kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Dan Engkau sendiri yang campur tangan Tuhan, Engkau yang menolong Tuhan, berikan kesejahteraan, kedamaian Tuhan atas bangsa kami Tuhan. Engkau hindarkan dari semua malapetaka Tuhan. Juga Tuhan, Engkau memberkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, hamba-hamba-Mu Tuhan, Engkau yang melindungi, Engkau yang menyertai Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau tak pernah meninggalkan kami Tuhan, Engkau yang memberkati kami semua Tuhan. Berkati juga Tuhan persekutuan Harvest Blessing ini Tuhan, biarkan Tuhan persekutuan ini penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan, penuh dengan kesaksian dari jemaat-Mu yang mengalami kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tolong Jerry. Ya. Puji Tuhan, malam hari ini saudara diberkati Tuhan. Amin. Dengan kebenaran firman yang sudah disampaikan oleh hambanya Pak Andreas Susilo. Puji Tuhan. Welcome Bapak Ibu. Selamat datang. Adakah yang baru pertama kali hadir malam hari ini? Bisa kasih ikon hai. Oh, ini jemaat-jemaat lama ini. Wah, luar biasa ya. Oke. Puji Tuhan. Dan kita akan jumpa kembali di besok lusa Bapak Ibu di hari Rabu tanggal 12 Maret jam 7 malam bersama hambanya Pastor David Lee di mana? Di Darmo Permai Timur 12 nomor 4 Surabaya. Ya, on site Bapak Ibu. Puji Tuhan. Doa malam online seperti malam hari ini Senin tanggal 17 Maret jam 7 malam Bapak Ibu. Dan kita akan juga dilayani oleh Pak David Lee. Yuk mari alami zaman Tuhan lewat doa dan penyembahan kita kepada Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih banyak Pak Andreas Susilo untuk pelayanan firman Tuhan malam hari ini. Kita sungguh diberkati. Ya, kiranya Tuhan memberkati segenap pelayanan, keluarga, dan segala keperluan disediakan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Amen. Terima kasih juga buat Bapak Ibu yang sudah terlibat di dalam Baksos ya, 8 Maret hari Sabtu kemarin ya. Keterlibatan di dalam doa, dana, dan daya ya. Kiranya Tuhan membalas segala jerih lelah kita, apapun yang kita perbuat tidak pernah sia-sia. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Untuk persembahan kita bisa ditransfer ke rekening BCA atas nama L. David Limanto di nomor rekening 1030565807. Ada persembahan umum, perpuluhan, dan ucapan syukur. Pembina rohani dan seluruh pengurus mengucapkan God bless you. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu di hari Rabu Bapak Ibu ya, jam 7 malam di Darmo Permai di ibadah raya kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Oke, Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah malam hari ini. Mari kita renungkan sejenak firman yang sudah kita dengar, kasih persaudaraan itu sudahkah hilang dalam hidup kita? Biar malam hari ini ketika firman-Nya dibagikan, memflashback kehidupan kita, sehingga kita tidak salah jalan ketika mengikut Tuhan. Kita boleh makin hari makin percaya akan rencana Tuhan yang ajaib, sehingga semua tergenapi. Terima kasih Tuhan, bawa kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang hidup. Nama Tuhan dipermuliakan. Berkati hamba-Mu Pak Andreas Susilo yang sudah memberkati kami, jeripaya beliau tidak pernah sia-sia, Tuhan tidak pernah berhutang, biarlah Kau kembalikan dengan berlipat kali ganda.
Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah dari Allah Roh Kudus, kiranya memberkati, memulihkan, dan membuat hidupmu berkemenangan, dan terlebih engkau mempraktekkan firman-Mu, firman Tuhan, maka hidupmu akan berkualitas, dan kau akan melihat pertolongan penyertaan Tuhan tinggal atas hidupmu. Lakukan dengan iman, jadi sesuai imanmu. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus